Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita akan membahas tentang nilai suatu polinomial. Pada pertemuan pertama kita sudah sempat membahas tentang nilai suatu polinomial, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai cara dalam menentukan nilai suatu polinomial. Oke, misalnya diberikan suatu soal, hitunglah nilai P5 jika Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, cara yang pertama adalah dengan menggunakan cara yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Jika ditanyakan adalah nilai P5, maka substitusi nilai 5 ini ke polinomial ini, ke Px. Ya. Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Maka P5 diganti x-nya menjadi 5. Diperoleh 2 dikali 5 pangkat 3. Ini ya, x pangkat 3 menjadi 5 pangkat 3. Kemudian ditambah 4 kali x kuadrat. X-nya menjadi 5, jadinya 4 dikali 5 pangkat 2. Dikurangi 3 kali X, menjadi dikurangi 3 kali 5, ditambah 2. Nah, 2 dikali 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 itu 125, dikali 2 hasilnya 250. Kemudian 5 pangkat 2 hasilnya 25, dikali 4 diperoleh 100. Kemudian negatif 3 kali 5 negatif 15 ditambah 2. Kita jumlahkan 250 tambah 100 hasilnya 350 dikurangi 15 hasilnya 335 ditambah 2 hasilnya 337. Jadi nilai P5 adalah 337. Nah, selain cara ini ada cara lain dalam menentukan nilai suatu polinomial. Caranya adalah seperti ini. Kita faktorkan sampai pangkat dari x itu menjadi x pangkat 1. Nah, yang ini dulu kita faktorkan. 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurangi 3x itu memuat x semuanya ya. Kita keluarkan x-nya. Maka 2x pangkat 3 jika dikeluarkan x-nya 1, ini, maka diperoleh 2x pangkat 2. Kemudian 4x kuadrat dikeluarkan x-nya 1, diperoleh sisa 4x. Negatif 3x dikeluarkan x-nya 1, sisa negatif 3. Kemudian ini masih berpangkat 2. Jadi kita faktorkan lagi 2x pangkat 2 dan 4x. Ya, kita keluarkan x-nya. Maka 2x pangkat 2 dikeluarkan x-nya sisa 2x. Kemudian 4x dikeluarkan x-nya sisa 4. Nah, setelah diperoleh bentuk seperti ini, Px sama dengan 2x tambah 4 dikali x dikurangi 3 dikali x ditambah 2, maka kita bisa mencari nilai P5, yaitu dengan mengganti semua nilai x ini menjadi 5. Sehingga diperoleh 2 kali 5 ditambah 4 dikali 5 dikurang 3 dikali 5 ditambah 2. Nah, 2 kali 5 10 ditambah 4. 10 tambah 4 hasilnya 14 dikali 5. Kemudian 14 kali 5 hasilnya 60 dikurangi 3 hasilnya 57. Kemudian dikali 5 hasilnya itu 335 ditambah 2 hasilnya 337. Jadi sama ya, dalam menggunakan cara 1 dan cara 2 itu nilainya tetap sama. Tetapi cara 2 ini semua pangkat dari x itu diubah menjadi pangkat 1. Nah, cara 2 ini kemudian dijabarkan dalam suatu bentuk yang lebih mudah digunakan. Ini kan cara yang kita gunakan tadi. Ya, 2 dikali 5, kemudian hasil dari perkalian 2 kali 5 ditambah 4 atau ditambah dengan koefisien dari x pangkat 2. Setelah diperoleh hasilnya kemudian dikalikan 5 lagi. Nah, kemudian dikurangkan 3 dikali 5 ditambah 2. Bentuk ini dapat kita buat dalam suatu skema. Nah, seperti ini. Pertama, letakkan nilai
yang ada dalam kurung sini, kita letakkan 5 di sini. Kemudian setelah itu tuliskan koefisien dari polinomnya, ya 2, 4, kemudian negatif 3, kemudian 2. Nah, caranya menentukan nilai fungsi dari suatu polinomialnya adalah pertama, 2 ini turunkan ke bawah. Kemudian 2 dikali dengan 5. Letakkan di sini. 2 kali 5, 10. Setelah itu jumlahkan dengan 4. 4 tambah 10. Hasilnya 14. Kemudian dikali 5 lagi. Letakkan di sini. 14 kali 5 hasilnya 70. Kemudian negatif 3 ditambah 70. Hasilnya 67. 67 dikali 5 lagi. Hasilnya 335. Kemudian 2 tambah 335 hasilnya 337. Jadi setiap ada tanda panah ini artinya yang di bawah itu dikali 5. Ya, 2 kali 5 sama dengan 10, 14 kali 5 sama dengan 70, 67 kali 5 hasilnya 335. Nah, hasil akhir di sini itu adalah nilai dari suatu polinomialnya. Sehingga nilai P5 adalah 337. Oke, contoh 2. Hitunglah nilai P-2 untuk Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 6. Perhatikan, 3x pangkat 3 ini harusnya setelah 3x pangkat 3 adalah x pangkat 2, tetapi tidak dituliskan di sini. Nah, kalau tidak tertulis di seperti ini, maka kalian bisa simpulkan bahwa koefisiennya adalah 0, sehingga 3x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 6 kita ubah menjadi 3x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2. Ya, kalau tidak ada muncul di sini maka koefisiennya itu adalah 0. 0x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 6. Nah, kita sajikan dalam sebuah skema. Karena yang dicari adalah P-2, maka min 2 kita letakkan di luar. Setelah itu kita tuliskan koefisien dari polinomialnya. 3, 0, min 4, dan 6. 3, 0, min 4, dan 6. Nah, sama kayak tadi, 3-nya turun. Kemudian dikalikan dengan min 2, letakkan di sini. Hasilnya min 6. 0 ditambah min 6, tetap min 6. Kemudian min 6 dikali dengan 2. Ya. Kali min 2. Hasilnya 12. Kemudian negatif 4 ditambah 12, hasilnya 8. 8 dikali dengan min 2. Ya, kemudian hasilnya min 16. 6 ditambah min 16 hasilnya min 10. Nah, min 10 ini adalah nilai P min 2. Jadi nilai dari P min 2 adalah min 10. Oke, contoh 3. Diketahui polinom Px sama dengan x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 ditambah 10x kuadrat dikurangi 8x tambah 3. Nah, jika P1 sama dengan 4, maka kita disuruh mencari nilai P min 1. Perhatikan polinomialnya. Kita belum mengetahui koefisien dari x pangkat 3. Nah, untuk memperoleh koefisien x pangkat 3, kita uraikan dulu yang ini. P1 sama dengan 4. Oke, kita cari P1. Nilai P1 adalah dengan mensubstitusi 1 ke polinomialnya, sehingga x pangkat 5 menjadi 1 pangkat 5, x pangkat 4 menjadi 1 pangkat 4, ax pangkat 3 menjadi a dikali 1 pangkat 3, ditambah 10, x pangkat 2 menjadi 10 dikali 1 pangkat 2, dikurangi 8x menjadi 8 dikali 1, ditambah 3. Nah, kita selesaikan. P1 tadi kita peroleh adalah 4, yang ini ya. P1 sama dengan 4. Kemudian 1 pangkat 5 hasilnya 1. 1 pangkat 4 juga hasilnya 1. Kemudian 1 pangkat 3 hasilnya 1 dikali A jadinya A. Kemudian 1 pangkat 2 1 dikali 10 hasilnya 10. Kemudian dikurangi 8 kali 1 hasilnya min 8 ditambah 3. Kita jumlahkan. 4 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 ditambah 10 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7, sehingga diperoleh 4 sama dengan A ditambah 7. Nah, 7-nya kita pindah ruaskan ke kiri.
diperoleh 4 dikurangi 7 sama dengan A. Maka 4 kurang 7 sama dengan min 3. Maka min 3 sama dengan A. Atau A sama dengan min 3. Nah sekarang kita sudah peroleh nilai A-nya. Sehingga bentuk polinom ini sudah menjadi sempurna. Kalau sudah sempurna, maka kita bisa mencari nilai P-1. Untuk mencari nilai P-1 adalah dengan mensubstitusi nilai min 1 ke polinom ini. Jadi ganti X-nya menjadi min 1, sehingga diperoleh min 1 pangkat 5 ditambah min 1 pangkat 4 dikurangi 3 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 10 dikali min 1 pangkat 2 dikurangi 8 dikali min 1 tambah 3 ya. Semua X-nya di sini diganti menjadi min 1. Kita jumlahkan. 1 pangkat 5 min 1 pangkat 5 sama dengan min 1. Kemudian min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian min 1 pangkat 3 hasilnya min 1 dikali min 3 hasilnya positif 3. Kemudian min 1 pangkat 2 hasilnya 1 dikali 10 hasilnya plus 10. Kemudian min 8 dikali min 1 hasilnya positif 8 ditambah 3. Intinya kalau min 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, yang ini ya, hasilnya 1. Tapi kalau dipangkatkan dengan ganjil hasilnya min 1. Nah sekarang kita peroleh P-1 itu sama dengan min 1 tambah 1 hasilnya 0. Kemudian 0 tambah 3 hasilnya 3. 3 tambah 10 hasilnya 13. 13 tambah 8 hasilnya 21. 21 tambah 3 hasilnya 24. Maka kita peroleh nilai P-1 adalah 24. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.